kondisi di mana umat Islam relatifly masih berada di atas posisi memimpin begitu. Sementara Syekh Mubayyad hidup di zaman kita di mana kita sekarang berada di bawah garis merah ini. Ini bukan garis kemiskinan ya. Garis merah ini. Garis merah ini garis pembeda kapan umat Islam berjaya di atas garis merah dan kapan umat Islam runtuh di bawah garis merah. Dan kita sekarang di bawah garis merah, Pak. Welcome to reality ya. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita sekarang bukan sedang menang, Pak. Kita sedang kalah sekarang ini. Ini harus kita akui, Pak. Yang sedang menang sekarang ini adalah kaum al-Yahud wan Nasara, sesuai dengan hadis tentang lubang biawak, kalau masih ingat ya. Syaratnya dulu nggak ngantuk, sekarang nggak lupa, pasti masih ingat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, Nabi sudah memperingatkan, sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kamu ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti terus akan mengikuti mereka. Para sahabat tercengang dan bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, begitu kita meninggalkan babak ketiga, yaitu babak di mana waktu itu umat Islam masih memiliki khilafah, masih dinaungi oleh rumah permanen yang dapat sertifikasi dari Allah Ta'ala itu ya, maka kita menjadi seperti anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Seperti gelandangan kehilangan rumah resminya gitu. Akhirnya keleleran kesana kemari bikin bedeng-bedeng, Pak. Ada bedeng Indonesia, bedeng Malaysia, bedeng Mesir, bedeng Pakistan ya kan. Nah, rupanya tinggal di bedeng nyaman juga lama-lama. Akhirnya teriak-teriak bedeng harga mati gitu. Padahal tinggal di bedeng gitu loh ya. Mestinya kita sadar, ini rumah temporer nih, kepaksa nih kita tinggal di sini. Malah teriak-teriak harga mati gitu. Ala kulli halin, ya itulah realiti pahit umat Islam hari ini ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad hidup bersama kita di babak keempat ini, maka dia kemudian melakukan tinjauan ulang. Apa benar Dajjal merupakan tanda besar yang paling pertama? Oh tidak. Menurut Syekh Mubayyad, tanda besar yang paling pertama adalah ad-dukhan. Kenapa? Karena ad-dukhan, kabut yang menyelimuti planet bumi kita ini, dalam surat ad-dukhan digambarkan oleh Allah Ta'ala, dia merupakan azabun alim, azab yang pedih ya. Jadi kalau Anda perhatikan dalam surat ad-dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ayat 10 surat ad-dukhan. Allah berfirman, tunggulah hari ketika kami mendatangkan dari langit ya kan, kabut yang tebal, asap yang tebal, dukhan. Terus di ayat berikutnya, ayat 11, Allah berfirman, yaghshan nas, asap kabut tebal ini akan menyelimuti seluruh manusia. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat selama arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Nah, kalimat berikutnya kata Allah, hadza azabun alim, dukhan ini azab yang pedih gitu. Jadi Syekh Mubayyad karena hidup bersama kita di babak keempat, merasakan betapa parahnya babak keempat ini, dia berkeyakinan dari 10 tanda besar justru yang paling awal datang tuh azab. Kenapa? Karena babak keempat ini adalah babak di mana peradaban bukan di tangan kaum muslimin tapi di tangan kaum kufar yang makin hari makin memperlihatkan penentangannya, pembangkangannya kepada Allah Ta'ala, sehingga pantasnya diazab. Ngerti? Ya. Ini penting Pak pemahaman ini. Karena apa? Karena we're living there. Kita sedang hidup di babak keempat itu gitu loh Pak. Yang artinya apa? Boleh jadi kita mengalaminya. Dan karena kita sudah diberi bocoran-bocorannya oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita punya cara, kita punya upaya yang bisa Allah izinkan menyebabkan kita selamat dari azab itu. Misalnya apa? Misalnya Allah mengatakan bahwa dukhan ini ketika nanti sudah muncul ya, dia terpapar kepada orang-orang beriman, maka orang beriman itu paling mentok, paling jauh yang dia rasakan apa? Zakmah. Zakmah itu pilek atau flu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik terpapar oleh dukhan ini, maka dukhan ini akan masuk ke telinga mereka.
menyebabkan kepala mereka terasa terpanggang kayak kepala hewan yang terpanggang. Di hadis yang lain dikatakan badan mereka akan membengkak, kepala mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari aneka lubang-lubang tubuhnya, dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, persis kayak film-film zombie gitu. Makanya Syekh Mubayyad berpendapat Dajjal tidak mungkin yang paling pertama. Dajjal itu belakangan setelah Dukhan. Karenanya Dajjal itu kata Nabi a'war, bermata sebelah. Ingat hadisnya, Dajjal bermata sebelah. Maksudnya bukan matanya satu di tengah, tidak, matanya dua tapi yang sebelah cacat. Kenapa cacat? Karena Dajjal tokoh kafir. Tokoh kafir mengalami Dukhan, sebagian mukanya meleleh gitu. Ngerti ya? Makanya Syekh Mubayyad tidak sependapat bahwa Dajjal itu paling awal. Loh Ustadz, memangnya Dajjal bermata sebelah bukan dari dulu? Ya enggak dari dulu. Buktinya apa? Kalau Anda masih ingat lagi materi kita tentang keluarnya Dajjal, masih ingat? Ada seorang pelaut Nasrani dari Palestina berlayar dengan 30 awak kapalnya dari Palestina semua, Nasrani semua, sampai di sebuah pulau ketemu dengan Dajjal kan? Ada enggak Tamim Ad-Dari, si pimpinan pelayaran itu, ketika lapor ke Nabi mengatakan bahwa Dajjal yang dia temui di biara itu bermata sebelah? Ada nggak? Nggak ada laporan itu. Kalau ada laporan itu pasti disampaikan. Tapi Nabi mengatakan Dajjal kalau keluar nanti bermata sebelah. Itulah. Nah makanya Syekh Mubayyad punya pandangan yang menurut saya lebih tajam ya, daripada pandangan para ulama terdahulu. Karena mereka nggak hidup bersama kita. Kita sekarang hidup di satu babak yang belum pernah dialami oleh umat Islam kapanpun, di babak pertama, kedua, dan tiga. Ini babak paling kelam Pak dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam babak belur ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa yang namanya fase mengalami babak belur itu mungkin terjadi, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah sudah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi ada gilirannya umat Islam berjaya ya, babak pertama, babak kedua, babak ketiga kita berjaya masih di atas garis merah, tapi begitu kita masuk babak keempat kita runtuh, kita berada di bawah ya. Sebagaimana sebelum berjaya di babak pertama, umat Islam para sahabat juga dalam kondisi di bawah, underdog. Di Mekah kan waktu sebelum hijrah kan para sahabat mengalami kondisi terzolimi, termarginalisasi ya, tersiksa ya kan. Nah jadi kondisi kita mirip dengan babak pertama side A, tapi nggak ada babak lain di mana kita di bawah garis merah ya. Hanya di babak ini saja dan di babak ini saja gitu. Makanya pelajaran-pelajaran di babak pertama side A ini harusnya jadi pelajaran buat kita di sini. Waktu Nabi menyaksikan para sahabat sedang tersiksa di Mekah ya, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang kelasnya kelas bawah. Jadi dia minat du'afa, dari kalangan orang-orang doif ya. Dia punya majikan yang majikannya musyriknya kelot banget, fanatik banget. Begitu tahu bahwa si Khobab ini sudah masuk Islam, itu tiap hari disiksa. Disiksanya dalam bentuk disuruh buka bajunya, dinyalakan batu bara gitu ya, terus disuruh tiduran di atas batu bara itu, sehingga terbentuklah lubang-lubang di tubuhnya ya, di punggungnya, sambil dia mencium kayak bau sate kata dia waktu dia disiksa itu. Nah datanglah Khobab kepada Nabi SAW. Nabi waktu itu sedang senderan di Ka'bah, duduk santai gitu di Ka'bah. Terus kata Khobab, ya Rasulullah, setiap hari saudara-saudara kita dianiaya, disiksa, ada yang diusir dari rumahnya. Apa tidak saatnya ya Rasulullah engkau mendoakan mereka gitu ya. Tadinya Nabi lagi senderan, langsung duduk tegap, menatap dengan tajam ke arah Khobab. Dia bilang begini, wahai Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu sebelum kita? Mereka dalam rangka menjaga iman mereka ada yang dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja. Lalu kepalanya yang nongol itu dibelah dua. Mereka sabar dalam keimanan. Ada di antara mereka yang digaruk dengan garpu ukuran besar sehingga kulit mereka terkelupas, terlihat tulangnya. Mereka bersabar ya. Hai Khobab ya, sesungguhnya Allah akan memenangkan agama ini, sehingga seorang wanita berjalan dari Hadramaut sampai ke Aden dalam keadaan aman seorang diri, tidak takut kepada apapun kecuali kepada serigala yang akan menyerang di perjalanan. Itu.